Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki berbadan sangatlah besar, yakni sekitar 7 meter. Karena berbadan besar, banyak orang yang takut padanya. Maka dari itu, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk bertapa dalam sebuah gua di Aceh Selatan. Karena itulah pria tersebut disebut Tuan Tapa. Setiap hari ia beribadah, berzikir, dan terus mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, ia memang bukanlah orang jahat. Hanya karena badannya yang raksasa saja, orang-orang menakutinya. Pada suatu hari, ada sepasang naga yang teramat besar dan menakutkan datang menghampiri Tuan Tapa. Meski tampak mengerikan, mereka tunduk kepada laki-laki yang sedang bertapa itu. "Tuan, kedatangan kami kemari adalah untuk memohon tempat tinggal dan menetap," ujar sang naga jantan. "Kau boleh tinggal di gunung sebelah timur, tapi ada syaratnya. Kau tak boleh menampakkan diri di hadapan manusia, sebab mereka akan takut kepadamu," ujar Tuan Tapa. Kedua naga itu langsung menyetujui syarat tersebut. Dengan bergegas dan senang hati, mereka lalu tinggal dan menetap di gunung. Saat sedang menyusuri lautan luas, tiba-tiba naga jantan berhenti. Ia melihat sebuah titik hitam dari kejauhan. Titik hitam itu menarik perhatiannya. Ia lalu mendekati titik hitam tersebut yang ternyata adalah perahu yang mengapung. Dalam perahu itu terdapat bayi mungil yang menangis dengan kencangnya. Sang naga merasa iba. Ia lalu memungut bayi itu dan membawanya pulang ke gunung. Karena tak punya anak, naga betina merasa sangat bahagia dengan kedatangan si bayi mungil itu. Kemudian, mereka memberi nama bayi tersebut Putri Naga. Meski hanyalah seekor naga, mereka merawat Putri Naga dengan sangat baik, selayaknya anak sendiri. Hingga akhirnya, putri itu telah tumbuh dewasa. Putri Naga sebenarnya merasa bahagia. Ia juga menyayangi sepasang naga yang telah merawatnya itu. Akan tetapi, lambat laun, ia penasaran dengan jati dirinya. Siapa ia sebenarnya dan siapa orang tua aslinya? Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya putri cantik ini memutuskan untuk kabur dari rumahnya di gunung. Ia ingin berlayar ke lautan dan pergi untuk mencari kedua orang tua aslinya. Pada suatu pagi, ketika kedua naga sedang tertidur, sang putri pun pergi ke tepi lautan. Ia berencana menaiki perahu yang hendak berlayar. Lalu, ia berhasil menaiki perahu yang hendak menyeberangi lautan. Sebenarnya, ia tak tega meninggalkan orang tua asuhnya. Di sisi lain, ia juga sangat ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Di sepanjang perjalanan, ia pun duduk termenung. Lalu, salah satu nelayan yang berada di kapal itu mengajaknya berbicara. "Wahai kau perempuan cantik, dari mana asalmu? Kemana kau hendak pergi?" kata nelayan itu. Putri Naga tak ingin mengakui bahwa dirinya adalah anak naga. Ia pun berbohong kepada nelayan. "Namaku Putri Bungsu, Tuan. Aku kehilangan orang tuaku. Sekarang aku hendak mencari mereka," ucap sang putri. "Benarkah begitu? Sungguh sial sekali nasibmu, nak. Sudah berapa lama kamu kehilangan orang tuamu? Mereka pasti sangat cemas padamu," jawab nelayan itu. "Aku pun juga tak paham, Tuan. Sedari kecil, aku hidup sendiri di gunung itu. Beruntung aku bisa bertahan hidup," jawabnya berbohong lagi. Saat matahari telah terbit, sang naga betina pun terbangun dari tidur lelapnya. Ia terkejut karena anaknya menghilang. Ia pun kebingungan dan mencari-cari anaknya di sekitar gunung. Namun, ia tak dapat menemukannya. "Suamiku, apa yang terjadi dengan anak kita? Kemana ia pergi? Aku sudah mencari-carinya ke sana kemari, tapi tak kunjung ketemu," ucap naga betina sambil menangis.
Ia khawatir terjadi sesuatu pada anaknya. "Tenanglah istriku, aku akan mencarinya ke lautan lepas. Barangkali anak kita berada di sana," ucap naga jantan. "Aku ikut suamiku. Aku tak bisa tenang saja. Putriku harus bisa kutemukan," ucap sang naga betina. Mereka lalu menyusuri lautan luas. Naga jantan melihat ada titik hitam yang mungkin adalah sebuah perahu. "Istriku, nampaknya di bawah sana ada perahu. Aku akan melihatnya. Barangkali ada anak kita," ucap naga jantan. Ia lalu mendekati perahu itu. Benar saja, mereka mendapati putrinya sedang duduk di atas perahu. Naga itu sangat marah. Ia mengira manusia telah menculik anaknya. Mengetahui ada seekor naga mendekat, para penumpang perahu itu pun panik. Mereka berteriak ketakutan. Putri naga mencoba menghentikan amukan ayahnya. "Hentikan ayah, jangan sakiti para manusia tak bersalah ini." Akan tetapi, naga jantan tak mempedulikan perkataan anaknya. Ia tetap menyerang perahu yang sedang berlayar itu, sehingga menyebabkan orang-orang tak berhenti berteriak. Tuan Tapa mendengar teriak ketakutan orang-orang yang berada di perahu itu. Dengan sigap, ia menuju ke sumber suara. Ia lalu menyaksikan naga jantan mengitari perahu. Wajahnya tampak sangat marah. Kemudian, Tuan Tapa keluar dari gua. Ia memiliki kesaktian yang mandraguna. Dengan tongkatnya yang juga besar, ia menghampiri sang naga. "Hai kau naga jantan, kenapa kau menakuti para manusia itu?" tanya Tuan Tapa. Naga jantan tak mempedulikan orang sakti itu. Ia teramat marah karena mengira orang-orang telah menculik anaknya. Lalu Tuan Tapa pun berteriak, "Kau tak mendengarkanku. Kau lupa atas janjimu untuk tak mengganggu manusia." Setelah mendengarnya, sang naga pun terdiam. Ia lalu berkata pada pria sakti itu, karena anaknya telah diculik oleh orang-orang yang berada di perahu. Naga jantan tak terima dan sangat marah. Dari perahu, putri naga berteriak, "Mereka tak menculikku. Aku yang ingin melarikan diri dari para naga ini. Sungguh, aku tak ingin menyakiti hati mereka. Tapi aku juga ingin bertemu dengan ayah ibu yang telah melahirkanku," ucap putri naga. Mendengar perkataan anaknya, sang naga semakin marah. "Jika dulu aku tak memungutmu, kau sudah pasti mati sekarang. Dasar manusia licik!" teriak sang naga. Ia lalu hendak menyemburkan apinya. Namun, Tuan Tapa menangkis kobaran api itu dengan tongkat saktinya. Naga dan Tuan Tapa pun bertarung. Mereka sama-sama kuat dan sakti. Naga jantan menyerang Tuan Tapa dengan ekornya yang panjang dan besar, sehingga pria itu terbanting jatuh. Tak berhenti sampai di situ saja, ia juga terus-terusan mengeluarkan api dari mulutnya. Namun, dengan kesaktiannya, Tuan Tapa selalu berhasil menghindar. Setelah itu, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang naga jantan dengan tongkatnya. Seketika itu pula, seekor hewan yang tampak menyeramkan itu terpelanting ke udara dan jatuh berkeping-keping di pantai. Darah hewan itu tercecer di mana-mana. Mengetahui suaminya telah binasa, naga betina tak diam saja. Ia lalu menyerang Tuan Tapa dengan penuh amarah. Kali ini, Tuan Tapa tak terlalu sulit melawan, sebab kekuatan sang naga tersebut tak sehebat suaminya. Sebelum terkalahkan, naga betina pun melarikan diri dari serangan. Dalam pelariannya, ia membelah sebuah pulau menjadi dua. Tak hanya itu, ia juga memporak-porandakan, memecahkan lautan luas itu menjadi beberapa pulau kecil. Setelah persetuan sengit, Tuan Tapa lalu menyelamatkan putri naga. Ia mengajak putri itu ke tempat yang aman. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Tuan Tapa menuju ke gua tempatnya betapa. "Terima kasih Tuan, telah menyelamatkanku. Aku berhutang banyak padamu," ucap putri naga. "Sama-sama nak,
Sebenarnya para naga itu sudah berjanji padaku untuk tak menampakkan diri di hadapan para manusia. Namun mereka ingkar janji. Jawab Tuan Tapa yang tubuhnya semakin lemah. Tuan, tahukah engkau siapa sebenarnya aku ini? Siapa orang tuaku? Dari mana asalku? Tanya Putri Naga penasaran. Aku tahu siapa dirimu, nak. Sebenarnya, engkau adalah putri bungsu dari seorang raja. Kau terpisah dari orang tuamu saat badai menghantam perahu kalian. Lalu, kedua naga itu menyelamatkanmu. Ucap pria sakti bertubuh besar itu. Lantas, apakah orang tuaku selamat dari badai itu, Tuan? Jika masih, kemana aku akan menemukan mereka? Tanya Tuan Putri. Mereka masih hidup, nak. Kau harus pergi ke Tenggara dan carilah kerajaan Asralanoka. Di sana, kamu akan menemukan orang tuamu. Aku yakin mereka selama ini juga mencarimu, nak. Ucap Tuan Tapa. Setelah mendengarkan cerita Tuan Tapa, Putri Naga pun bergegas pergi ke kerajaan Asralanoka. Ia menyeberangi lautan dan berjalan ribuan kilometer. Beberapa hari berkelana, sampailah ia pada kerajaan tersebut. Dengan cepat, sang ibu mengenali wajah anak bungsunya yang telah tumbuh dewasa. Ia menangis terseduh, tak menyangka bila anaknya masih hidup. Kau selamat dari badai, anakku. Lantas, bagaimana kau bisa tumbuh dengan baik seperti ini? Tanya sang ibu. Kemudian, putri cantik itu berkata, bila selama belasan tahun ia mendapat kasih sayang dan perawatan yang teramat baik dari sepasang naga. Ia sebenarnya sangat menyayangi kedua orang tua angkatnya. Namun, ia juga perlu menemukan jati dirinya sebagai manusia. Tak hanya itu, Putri Naga juga bercerita tentang Tuan Tapa. Aku bisa sampai di sini berkat kebaikan pria sakti yang tinggal di gua, Bu. Aku sangat berterima kasih kepadanya karena telah menolongku dari para naga. Ucap sang putri. Mendengar cerita itu, ayah dan ibu Putri Naga memutuskan untuk menemui Tuan Tapa buat mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, Tuan Tapa telah tiada. Ia meninggal tepat setelah melawan para naga. Ia kehabisan tenaga dan tak sanggup lagi bertahan hidup. Untuk mengenang jasanya, raja lalu meminta para utusan untuk menguburkan jasad Tuan Tapa di dekat Gunung Lampu, Padang.